Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Hani. Di Ya, hari ini, hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 11.30 ya, Bu. Di sini Tiar sebagai mahasiswa PPG mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu pakar, yaitu Wakasek Kurikulum. Dan Wakasek Kurikulum di sekolah ya di SMP Negeri 3 Kota Serang, yaitu Ibu Hani. Jadi Piar minta waktu Ibu untuk melakukan melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan. Oke, dimulai ya Bu. Untuk yang pertama, Piar mau tanya dulu untuk penerapan kan di SMP 3 sudah penerapan kurikulum merdeka ya Bu ya. Nah, itu pembelajaran bahasa Inggris itu bagaimana sih Bu seharusnya diterapkan dalam pembelajaran di kelas? eh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pembelajaran bahasa Inggris pada kurikulum TK sekarang ini apa saja yang harus diperhatikan? Tentu saja, eh, yang pertama mungkin capaian pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Inggris itu apa? Itu yang wajib difahami betul oleh guru yang akan mengajar di kelas. Kemudian di kurikulum Merdeka ini kan ada apa perubahan-perubahan, apakah itu dari segi pendekatan pembelajarannya, kemudian eh, banyak sekali yang perubahan-perubahan dibanding dengan kurikulum K13 yang lalu. Nah, itu yang harus diketahui betul oleh guru-guru, dipahami betul, sehingga itu bisa diterapkan di pembelajaran di kelas. Jadi, eh, dikarenakan kurikulum Merdeka ini baru diterapkan tahun ini, jadi tentu saja informasi-informasi baru yang berkenaan dengan mapel bahasa Inggris itu wajib diketahui, wajib dipahami oleh. Nah, untuk seluruh guru di SMP 3 ini gitu ya, Bu, ya, yang tahu apakah guru-guru gitu sudah menerapkan model-model pelajaran yang bervariasi atau bagaimana? eh, di kita ada sekitar 6 bahasa Inggris dengan eh, jam terbang yang berbeda-beda. Tentu saja itu akan mempengaruhi bagaimana beliau-beliau ini menerapkan pembelajaran di kelas gitu. Selain pengalamannya iya gitu kan, itu juga sangat mempengaruhi. Eh, untuk guru-guru muda biasanya eh, melek teknologi ya, mereka lebih lebih update tentang teknologi sehingga bisa menerapkan di pembelajaran dan itu sangat bagus sekali. Tetapi yang sudah usianya lanjut juga sebetulnya sih mungkin belajar kepengen gitu ya, tapi ada apa ya eh, perbedaan generasi yang mungkin untuk itu masuknya ke generasi milenial sehingga ada informasi baru yang berhubungan dengan teknologi bisa dengan mudah mereka menerapkan di pembelajaran berbeda dengan guru yang mungkin yang sudah lanjut usia gitu, seperti itu. Nah, jadi eh, beberapa guru sudah mulai menerapkan model-model bervariasi, sementara eh, masih ada juga guru yang masih menggunakan ritme yang lama, gitu, metode yang lama, gitu, cenderungnya seperti. Tapi mereka kaya akan pengalaman sehingga bisa mengantisipasi kekurangan-kekurangan apa yang terjadi dengan metode yang mereka terapkan. Iya, tadi kan disebutkan oleh Bu Hani masih mungkin karena tadi perbedaan usia juga ya Bu ya ada beberapa yang bahasanya belum mengembangkan gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya Bu kalau itu? Untuk eh, yang sudah senior-senior biasanya atau ya eh, penyebabnya apa ya? Eh, Keterlambatan dalam memahami mungkin ya kalau yang berhubungan dengan teknologi gitu. Jadi
itu tadi yang saya bilang karena berbeda generasi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami bagaimana eh, pembuatan, apakah itu pembuatan media pembelajaran, sehingga metode yang digunakan itu cenderungnya eh, seperti yang biasanya aja gitu. Apakah itu hanya ceramah, medianya menggunakan media yang sangat sederhana gitu. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran bahasa Inggris di kelas ya Bu ya. Jadi kalau di pembelajaran bahasa Inggris di kelas yang biar identifikasi salah satu masalahnya itu dalam berbicara anak itu cenderung takut gitu atau Iya, tidak mau berbicara apalagi iya, dalam bahasa Inggris itu ya Bu. iya, Nah, kalau menurut Bu Hani apa sih penyebabnya anak-anak tuh untuk ngomong aja takut gitu, untuk iya. malah nggak mau? Banyak faktor ya, banyak faktor. Kalau yang saya perhatikan, yang pertama untuk pembelajaran di tahun ini, apakah itu kelas 7, 8, dan 9, karena kemarin selama 2 tahun kita pandemi, eh, itu sangat berpengaruh sekali. Istilah learning loss itu memang benar-benar terjadi. Jadi, eh, apalagi untuk yang kelas 7, di SD itu mereka belum diperkenalkan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi itu betul-betul kita harus dari nol untuk kelas 7. Tetapi untuk di kelas 8 dan 9 ternyata tidak beda jauh gitu. Karena pembelajaran daring yang tidak bertemu dengan Bapak Ibu, pembelajaran daring dengan yang hanya tugas tanpa ada tatap muka atau sentuhan seorang, ternyata itu eh, membentuk mereka yang jauh dari harapan. Itu mungkin untuk faktor pertama gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan eh, pada saat ini pembelajarannya? Tentu saja yang pertama itu mindset tentang pembelajaran bahasa Inggris susah itu yang harus dirubah. Jadi yang pertama mindset mereka itu bahwa pembelajaran bahasa dirubahlah mindset mereka itu bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan, pembelajaran bahasa Inggris eh, mudah untuk dipelajari. Yang penting mereka mempunyai apa ya mindset yang positif tentang pembelajaran bahasa Inggris. Itu dengan cara apa? Kita sebagai guru berikan rasa nyaman ketika berada di kelas. Itu aja dulu. Jadi setelah mereka mempunyai mindset yang bagus tentang pembelajaran bahasa Inggris, kemudian kita memberikan rasa nyaman kepada mereka, saya pikir mereka akan lebih apa ya mudah untuk berpendapat, mudah untuk akan apa ya alasan gitu atau eh, memberikan pendapatnya lah pada saat pembelajaran. Ini untuk berbicara tadi ya Bu ya. Intinya kan tadi kita sebagai guru harus memberikan suasana nyaman gitu ya Bu Iya, ya di kelas. Baik itu misalnya menciptakan entah media-media mungkin yang iya, menarik gitu iya ya Bu betul. ya. Atau metode pengajaran juga tadi mungkin apa teknologinya lebih di ini Iya, lagi ya Bu ya. iya, Di orang lagi. iya, iya betul ya. eh, ya selain yang tadi rasa nyaman, kemudian mindset mereka yang dirubah, beberapa upaya yang harus dilakukan itu ya tadi metode yang bervariasi dengan sentuhan teknologi yang membuat apa ya interaktif yang bagus gitu dengan siswa itu sangat ada keberanian siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, itu kan tadi masalah pertama ya Bu yang biar temukan itu berbicaranya gitu yang mereka bicara. Nah, ternyata ditemukan juga masalah kedua itu dalam writingnya, gitu, dalam Iya, menulisnya. hmm, Nah, nah, untuk strategi kira-kira gitu, biar anak itu sebenarnya kan mungkin juga Bu Hani sering menemukan di kelas ada anak yang mau nulis itu bilangnya aduh susah gitu, aduh iya, sulit gitu. iya Kira-kira betul. pembelajaran seperti apa sih Bu? Ada strategi belajar seperti apa biar anak setidaknya mau menulis gitu satu kalimat gitu nggak usah teks Iya, dulu deh gitu satu kalimat nah, kira-kira pembelajaran seperti apa ya? ya.
Pembelajaran writing khususnya ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan oleh bahasa Inggris. Kalau yang pertama itu biasanya yang saya lakukan itu eh, apa ya, building building knowledge-nya dulu gitu. Ini materi nanti yang akan dijadi apa, materi writing ini tentang apa, teorinya teorinya dulu yang harus diberikan kepada anak-anak, apakah itu berhubungan tensis, apa itu berhubungan dengan vocabulary-nya. Jadi teorinya dulu yang harus diperkenalkan kepada anak. Dan setelah itu ada biasanya saya kasih contoh-contoh. Jadi modelnya dulu nih, kasih contoh dulu seperti apa gitu. Nah, sesudah kita coba kasih contoh, nanti biasanya ke tahap berikutnya yaitu membuat teks tetapi berkelompok dulu. Ya, bisa berkelompok atau menggunakan atau tahapannya mereka baru melengkapi buku gitu. Jadi tidak langsung pure anak langsung disuruh membuat teks, tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita berikan kepada anak-anak sehingga mereka merasa mudah dalam ya. Nah, setelah mereka berkelompok, kemudian bisa kita kasih metode pembelajarannya, apakah itu misalkan hanya melengkapi atau kita kasih gambar gitu kan, seperti itu. Terakhir baru ke pembuatan teks atau writingnya secara mandiri. Nah, dengan tahapan-tahapan seperti itu diharapkan anak bisa merasa lebih mudah kegiatan writing. Jadi tadi bisa disimpulkan awalnya kita mengasih teori dulu gitu ya. Kita ngasih teori baik tensis, kalau misalkan biar ngajar di kelas 7 kan teksnya deskriptif gitu ya. Deskriptif kan berarti tensisnya kita jelaskan dulu, sebut presentnya gitu. Itu istilahnya building knowledge ya. Sebelum mereka mulai nulis mandiri, berkelompok dulu gitu ya. Sebelumnya sih bagusnya dikasih model dulu. Contoh teks yang akan diberikan itu seperti apa. Kasih modelnya dulu. Setelah itu baru dikasih exercise tapi masih berkelompok. Nah, itu diharapkan saat menulis mandiri mereka sudah tidak terlalu sulit lagi. Jadi ya Bu, cukup untuk pertanyaannya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Mungkin apa ya, dalam pelajaran bahasa Inggris itu saya sih sangat berharap bahasa Inggris bisa kreatif, bisa update teknologi istilahnya update teknologi supaya anak-anak itu betul-betul merasakan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan. Memang mereka merasakan seperti itu. Tapi faktor utama biasanya memang ada stigma kayak berapa mapel itu sulit. Nah, itu yang harus dirubah. Jadi kita rubah mindset anak-anak supaya mereka mempunyai persepsi bahwa memang bahasa Inggris ini bisa dipelajari, mudah dipelajari dan menyenangkan belajar. Mungkin cukup Bu pertanyaannya. Ya, sudah menjawab. Terima kasih atas waktunya Bu Adi. Mungkin di lain waktu akan ada wawancara yang lebih dalam lagi ya Bu. Terima kasih atas kesediaannya, atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.